Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Seko Saputro dari Pajak 21B. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pengisian masa pajak Desember PPh 2126 dengan mekanisme impor, di mana di sini jumlah karyawannya, kalau kita lihat di data karyawan, ini ada sebanyak 14 orang. Maka di sini kita buat sampai 15. Lalu tahun pajaknya kita ganti menjadi 2016 karena ini masa pajak 2016. Pembetulannya 0. Nomor bukti potong kita ganti menjadi 16 di sini. Lalu ini dirubah menjadi 1. Di sini nama, untuk nama di sini langsung kita masuk ke masa pajak Desember, tepatnya di masa kerja. Ini langsung saja kita copy, lalu masuk ke PPh1, dan di sini jangan lupa untuk melakukan paste, namun pastenya adalah paste kali. Lalu untuk NPWP kita menggunakan lookup, caranya di lookup, burung buka di sini, lalu dikunci menggunakan dolar, lalu titik koma. Kita masuk ke sini karena kita mencari NPWP, maka kita masuk ke data karyawan, masuk sini. Titik koma, karena NPWP berada di kolom 2, maka di kolom 2 titik koma 0 tutup burung, lalu enter. Setelah itu, karena nicknya tidak ada, maka dinolkan saja. Lalu untuk alamat, caranya sama seperti ini, tinggal kita copy saja rumusnya. Alamat itu di sini di data karyawan. Data karyawan ini alamat berada di kolom 6, berarti 6 titik koma 0, tinggal di enter. Lalu untuk jenis kelamin, rumusnya masih sama. Alamat ini alamat ada di kolom 6, maka 6 titik koma 0 tutup kurung, lalu di enter. Oh, ternyata ini kita untuk mencari jenis kelamin. Jenis kelamin tadi ada di kolom jenis kelamin, ini ada di kolom 3 titik koma 0, di enter. Sudah. Lalu untuk status PTKP, caranya masih sama, copy di sini, lalu masuk ke sini ke data karyawan. Karena kita sedang mencari status, maka pilih di 4 titik koma 0, enter.
Setelah itu untuk jumlah tanggungan, rumusnya sama seperti ini, tinggal di copy lalu di paste di sini. Dan untuk jumlah tanggungan sendiri di sini ada di kolom 5, maka 5 titik koma 0. Dan ini dijadikan general terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu nama jabatan, caranya pun sama. Kita menggunakan VLOOKUP. Untuk nama jabatan di sini berada di kolom 7, maka 7 titik koma 0. Udah. Lalu di sini tidak ada WP luar negeri, maka semuanya diberi tanda N. Jika ada, berikan tanda Y, lalu masukkan kode negaranya. Dan kode pajak semuanya sama. Di mana di sini 21 100 01. Sudah. Lalu kita masuk ke jumlah 1. Jumlah 1 ini merupakan basic salary atau gaji atau pensiun atau JHT. Rumusnya sama, kita menggunakan VLOOKUP. Jadi kita bisa langsung saja menggunakan VLOOKUP, lalu nama di sini, lalu jangan lupa dikunci menggunakan dolarnya. Setelah itu titik koma, lalu basic salary, kita masuk ke kolom penghasilan. Basic salary berada di kolom kedua. Sebelumnya kita blok dulu di sini. Tadi berada di kolom kedua, maka titik koma 2 titik koma 0. Sudah. Lalu jumlah kedua adalah tunjangan PPh. Karena di sini tidak ada tunjangan PPh, maka dinolkan saja. Lalu jumlah ketiga adalah total tunjangan, di mana di total tunjangan ini, kolom penghasilan ini, total tunjangan berada di kolom 8. Caranya pun sama seperti tadi. Kita bisa copy saja dari sini rumusnya. Lalu kita lihat tadi ada di kolom ke-8, titik koma 8 titik koma 0, lalu di enter. Lalu untuk jumlah 4 adalah honorarium atau imbalan lainnya sejenisnya, sedangkan di sini tidak ada, maka dinolkan saja. Lalu untuk jumlah yang kelima, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Di sini ada, jadi kita pakai rumus VLOOKUP saja. Di sini yang dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu sebesar 0,54%. Jadi 9,0. Setelah itu jumlah ke-6. Jumlah ke-6 adalah natura, sedangkan di sini tidak ada, maka dibuatkan 0 saja. Lalu untuk yang ke-7, adalah ranting bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Di sini tadi ada THR, maka tinggal kita copy saja ke jumlah ke-7. Untuk THR, dia berada di kolom 10, maka 10
titik koma 0, di enter. Sudah. Lalu untuk jumlah ke-8 adalah penjumlahan dari jumlah 1 sampai 7. Maka di sini kita pakai rumus sum. Ini kita pakai rumus sum dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Sudah. Untuk mengetahui jumlah 9, sebelumnya kita harus mengisi masa perolehan awal dan masa perolehan akhir dengan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka nama acuan, lalu dikunci di depan, jangan lupa. Setelah itu masuk ke masa kerja, lalu di blok, lalu titik koma, masa perolehan awal berarti kolom 15, titik koma 0, di enter. Sudah. Lalu masa perolehan akhir juga sama rumusnya, jadi kita copy saja. Untuk masa perolehan akhir tadi ada di kolom 16. Di kolom 16 titik koma 0 tutup kurung. Sudah. Lalu untuk jumlah 9, karena dia adalah biaya jabatan, maka menggunakan rumus if. Rumusnya sama dengan if kurung buka jumlah 8 dikali 5%, hasilnya lebih sama dengan 500.000 dikali kurung buka masa perolehan akhir ditambah masa perolehan awal, dikurang masa perolehan awal ditambah 1. Ini jangan lupa untuk diberikan kurung buka, tambah 1, lalu tutup kurung. Setelah itu titik koma, dalam kurung 500.000 dikali kurung buka masa perolehan akhir dikurang masa perolehan awal ditambah 1, kurung tutup, titik koma, jumlah 8 ini dikali 5%, tutup kurung. Dan ini adalah hasil dari jumlah 9. Setelah itu untuk jumlah 10 adalah iuran pensiun atau iuran THT yang dibayar oleh pekerja. Ini menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, sama seperti tadi, dikunci terlebih dahulu, lalu titik koma, lalu ke penghasilan, dan di sini untuk 2% di kolom 11, maka di sini di kolom 11
Nih, kita blok terlebih dahulu. Titik koma 11 titik koma 0, enter. Sudah. Lalu untuk jumlah 12 adalah pengurangan, jadi sama dengan jumlah 9 ditambah dengan jumlah 10. Ini di hasilnya. Lalu untuk jumlah 12 adalah penghasilan antara jumlah 8 sama dengan jumlah 8 ini dikurang dengan jumlah 11. Sudah. Untuk jumlah 13, ini adalah masa penghasilan neto masa sebelumnya. Karena tidak ada, maka dinolkan saja. Lalu untuk jumlah 14 adalah jumlah penghasilan neto, di mana ini adalah jumlah 12 ditambah dengan jumlah 13. Lalu untuk selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak di jumlah 15. Caranya adalah di sini kita akan membuat data acuan berupa tanggungan dan juga PTKP, serta ada PTKP-nya. Di sini kita bikin terlebih dahulu status dari si PTKP, dari si wajib pajak. Rumusnya sama dengan, lalu kita ke sini status ini dan jumlah tanggungan ini seperti ini. Setelah itu sebelahnya baru kita buat untuk tanggungan dan juga PTKP. Sini ada TK0, lalu ada TK1 dan TK2 dan TK3, lalu ada K0, K1, K2 dan K3. Lalu untuk PTKP nya sendiri untuk TK0 itu sebesar 54 juta. Lalu untuk TK1 adalah 58.500.000. Lalu untuk TK2 adalah 63 juta. Lalu untuk TK3 adalah 67.500.000. Lalu untuk K0 adalah 58.500.000. Lalu untuk K1 adalah 63 juta. Lalu untuk K2 adalah 67.500.000. Dan yang terakhir untuk K3 adalah 72 juta. Lalu selanjutnya, setelah seperti ini, kita akan memasukkan ke jumlah 15 dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kurung buka. Data acuannya adalah status ini. Lalu jangan lupa dikunci. Setelah itu titik koma. Lalu blok data acuannya di sini. Lalu titik koma, karena kita ingin memasukkan PTKP, maka 2 titik koma 0 tutup kurung, lalu enter.
Ini adalah jumlah 15 dari PTKP. Ini adalah jumlah dari semua PTKP. Lalu untuk selanjutnya adalah jumlah 16. Jumlah 16 ini adalah penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Lalu untuk jumlah 16, di sini kita menggunakan rumus if. Jumlah 16 adalah penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka jumlah 14 dikurang jumlah 15 kurang dari 0, maka titik koma 0, titik koma ini akan kita rundown, dan jumlah 14 ini dikurang jumlah 15, titik koma min 3, tutup kurung. Ini adalah penghasilan yang disetahunkan. Lalu untuk jumlah 17, jumlah 17 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang setahun atau disetahunkan. Untuk mengetahui jumlah 17, kita harus mengetahui ada atau tidaknya NPWP dari si wajib pajak. Di sini saya akan membuat ada atau tidak NPWP. Caranya, di sini saya akan menggunakan filter. Di bagian NPWP ini yang 0, di sini kita akan menuliskan tidak. Lalu kita kembali lagi ke NPWP ini dan kita memilih semuanya. Dan di sini saya akan menuliskan ada. Sudah. Setelah itu saya akan menghitung jika ada maka jumlah PPh-nya berapa, dan jika tidak, maka jumlahnya berapa. Di sini saya akan menuliskan ada NPWP, dan di sini tidak ada NPWP. Di sini rumusnya adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi jumlah 16 ini kurang dari sama dengan 50 juta kurung tutup titik koma jumlah 16 ini dikali 5%. Tutup titik koma, lalu if kurung buka n kurung buka jumlah 16 lebih besar dari 50 juta titik koma jumlah 16 kurang dari
sama dengan 250 juta tutup kurung, titik koma, kurung buka, jumlah 16 dikurang 50 juta tutup kurung dikali 15% ditambah 2.500.000 titik koma, if kurung buka n kurung buka lagi jumlah 16 lebih besar dari 250 juta titik koma jumlah 16 kurang dari 50 juta kurung tutup, titik koma, kurung buka, jumlah 16 dikurang 250 juta kurung tutup dikali dengan 25% ditambah dengan 32.500.000 titik koma kurung buka jumlah 16 dikurang 500 juta kurung tutup dikali 30% ditambah 95 juta kurung tutup lalu di enter. Dan ini adalah hasil jika ada NPWP. Lalu jika tidak ada NPWP, maka penghasilannya jumlahnya sama dengan ada NPWP ini dikali dengan 1,2%. Ini adalah penghasilan jika tidak ada NPWP. Lalu untuk jumlah ke-17, untuk jumlah 17 ini rumusnya sama dengan if kurung buka jika kolom AR ini sama dengan ada, maka titik koma kita ke sini, maka ada NPWP, titik koma tidak ada NPWP, lalu tinggal di enter seperti ini. Dan untuk jumlah 18 ini adalah PPh pasal 21 yang dipotong masa sebelumnya karena tidak ada, maka dinolkan saja. Lalu untuk jumlah 17 jumlah 19 PPh pasal 21 yang terutang. Untuk jumlah 19 ini PPh pasal 21 yang terutang, maka rumusnya adalah penambahan dari jumlah 17 yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan, dan jumlah 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya.
maka sama dengan jumlah 17 ini dikurang dengan jumlah 18. Ini adalah PPh pasal 21 yang terutang, dan jumlah 20 adalah PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Maka ini hasilnya adalah dari jumlah yang ke-19. Lalu untuk status pindah, saya akan menggunakan filter di sini. Masuk ke data, lalu filter. Saya akan memfilter di masa perolehan awal ini. Dan ini status pindahnya adalah sebagai pegawai baru. Dan ini pun juga sama, pegawai baru. Setelah itu kita matikan filternya. Lalu untuk NPWP pemotong, di sini kita akan kembali ke sini, dan ini adalah nama direktur utama sebagai pemotong PPh 21. Tinggal kita pindahkan saja ke sini nama pemotong. Lalu untuk NPWP pemotong adalah NPWP dari Turce Meriamti. Di sini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Sudah. Lalu untuk tanggal bukti potong, semuanya adalah tanggal 31 Desember 2016. 31/12/2016. Semuanya sama. Sudah. Lalu setelah itu saya akan mematikan semua rumusnya dengan cara yang sama, yaitu di copy, lalu melakukan paste, namun paste value. Sudah. Di sini bisa dilihat semua rumusnya telah hilang. Dan di sini saya akan menghapus bagian ini. Setelah itu saya akan merapikan sedikit di bagian ini. Lalu di bagian NPWP ini juga belum dibikin jadi custom, kita custom terlebih dahulu. 15 digit. Oke. Lalu untuk di sini yang jenis kelamin, agar dapat terbaca, di sini saya akan menggantinya menggunakan Ctrl F. Lalu yang perempuan akan diganti menggunakan F, dan yang laki-laki akan diganti dengan M.
Sudah. Setelah itu, saya akan membenarkan NPWP ini dengan menghilangkan stripnya. Caranya sama seperti tadi, Ctrl F. Saya akan mereplace strip ini menjadi kosong, lalu replace all. Oke, sudah. Lalu setelah itu saya akan beralih ke ISPT. Di sini pengisian NPWP. NPWP ini diisi menggunakan NPWP perusahaan yang ini. Bisa kita copy saja. Lalu kita pastekan di sini, lalu simpan. Setelah itu kita mengisi profil di sini. Namanya adalah nama PT, yaitu PT Angin Ribut. Di sini kita copy saja. Untuk alamatnya adalah alamat dari PT Angin Ribut, yaitu ini, Jalan Margonda. Lalu untuk nomor telepon harus menggunakan nomor telepon WP, namun jika di sini tidak ada dan nomor telepon ini wajib diisi, maka kita bisa mengisinya. Setelah itu, emailnya juga email dari wajib pajak. Namun karena tidak ada, di sini saya menggunakan email lain. Lalu untuk NPWP penanda tangan ada NPWP dari Dorce Meriamti. Sini. Lalu untuk NPWP penanda tangan adalah NPWP dari Dorce Meriamti untuk nama penanda tangan. Sudah, kita klik simpan. Setelah itu kita pilih SPT, buat SPT baru, dan di sini adalah masa pajak 2016. Sini, lalu buat SPT. Sudah, karena nanti kita akan mengimpor menggunakan CSV di sini, lalu nanti dipotong, dan A1 ini kita akan mengimpor ke sini. Setelah itu saya akan merubah nick ini. Nick ini formatnya adalah custom 16 digit. Oke, sudah. Lalu saya akan men-save as file ini dalam bentuk CSV. Nama filenya bebas. Lalu di save. Lalu jangan lupa ini dikeluarkan. Setelah itu kita ke ISPT, kita ke CSV, lalu impor, bukti potong, A1, lalu ini file yang tadi, CSV, lalu di open. Setelah itu klik impor, dan impor pun berhasil. Jika gagal, bisa dilihat di error log di sini apa yang menyebabkan gagal. Setelah berhasil mengimpor, selanjutnya kita ke isi SPT, lalu daftar pemotong pajak 1 tahun pajak, dan
mengisi yang jumlah pegawai yang tidak memiliki PTK, yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Di sini caranya kita ke PPH 1. Di sini kita akan melakukan filter. Tepatnya di sini. Di jumlah 20 kita filter yang tidak ada pajaknya. Dan di sini terdapat 5 orang yang tidak memiliki pajak, yang jumlahnya tidak melebihi PTKP. Di sini kita tulis 5. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto, ini diambil dari jumlah 8 ini, dan ini adalah sumnya. Langsung saja kita tulis di sini. Jumlahnya adalah 1377 84168. Ini adalah penghasilan bruto dari para wajib pajak yang tidak melebihi PTKP. Lalu simpan. Setelah itu kita kembali, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke masa bulan Desember. Selanjutnya saya akan membuat PPH bulanan untuk masa Desember. Caranya kembali ke sini. Untuk mengetahuinya kita akan membuat untuk mengetahui PPH Desember, kita harus mengetahui dulu jumlah pajak dari Januari sampai November. Di sini kita tulis PPH Januari sampai November. Setelah itu tinggal di copy dari sini. Lalu dipastekan di sini. Sudah. Setelah itu di sini adalah PPH adalah penghasilan terutang dari wajib pajak. Adalah penghasilan terutang diambil dari 1721 BPA 1 ini. Kita matikan dulu filternya. Di sini penghasilan terutang diambil dengan cara VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP. Nama ini jangan lupa untuk dikunci. Setelah itu ke BPA 1 ini, lalu kita filter mulai dari nama. Di sini kita filter terus sampai ke sini. Sudah. Lalu kita pilih di jumlah yang ke 26 0. Sudah. Ini adalah penghasilan terutang dari setiap wajib pajak. Setelah itu untuk mencari PPH Desembernya, rumusnya tinggal dikurangkan antara penghasilan terutang ini dikurang dengan PPH dari Januari sampai November. Seperti ini caranya. Setelah itu kita langsung menuju ke 1721 bulanan.
di mana di sini kita akan membuat untuk masa pajak 12 dan terdapat 14 pekerja, maka kita ingin sampai 15. Untuk tahun pajaknya sendiri adalah 2016, sama seperti tadi. Untuk pembetulannya pun sama, pembetulan ke 0. Untuk nama selanjutnya, untuk nama di sini kita bisa mengambilnya langsung dari sini, tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Sudah. Selanjutnya untuk NPWP kita bisa menggunakan VLOOKUP, sama rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nama ini jangan lupa dikunci, lalu kita masuk ke data karyawan di sini, dan untuk NPWP berada di kolom kedua. Langsung kita enter dan sudah. Lalu untuk kode pajak semuanya sama. Sudah. Untuk jumlah bruto di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Nama ini jangan lupa dikunci, titik koma, kita kembali ke sini. Ini PPh Desember ini berada di gross income di kolom kedua. Sudah. Ini adalah penghasilan brutonya. Untuk jumlah PPh di sini rumusnya sama, tinggal kita copy, kita pastekan di sini, dan untuk ininya tinggal kita rubah di PPh ke masa Desember, berada di kolom kelima. Sudah. Dan kode negara ini berlaku bagi mereka yang ekspatriat atau wajib pajak luar negeri. Sudah. Setelah itu saya akan mematikan rumusnya dengan cara di copy, lalu melakukan paste, namun pastenya adalah paste value. Sudah. Rumusnya sudah mati. Lalu selanjutnya saya akan merubah data dari NPWP ini, merubah formatnya dengan custom. Jangan lupa 15 digit. Sudah. Setelah itu saya akan menghilangkan stripnya ini dengan cara Ctrl F, lalu replace di sini strip, replace all. Sudah. Setelah itu saya akan menyimpannya
di CSV, Save As, CSV, delimited, nama filenya bebas, lalu save, dan jangan lupa untuk dikeluarkan. Lalu dikeluarkan, lalu masuk ke ISPT, lalu CSV. Kita akan melakukan impor bukti potong. Sini pemotongan pajak bulanan, buka file, ini, dan langsung saja kita impor. Ini terdapat 2 record yang gagal karena terdapat jumlah PPh-nya yang 0, dan ini akan kita masukkan ke bagian B nanti. Langsung ke isi SPT, lalu ke daftar pemotongan pajak, 1 masa pajak, dan di sini ada jumlah pegawai tadi sebanyak 2 orang. Setelah itu, untuk jumlah penghasilan bruto pegawai, ini adalah bruto dari 2 pegawai yang penghasilan pajaknya adalah 0, dan ini adalah jumlah bruto untuk penghasilan yang 0. Langsung saja kita zoom di sini, kita jumlahkan yang ini ditambah dengan ini, dan ini adalah hasil dari jumlah bruto. Langsung saja kita copy, kembali ke SPT, kita pastekan di sini. Ini adalah penghasilan bruto pegawai. Selanjutnya kita klik simpan. Sudah tersimpan. Selanjutnya kita ke isi SPT, lalu SPT induk. Di sini kita lalu untuk lampiran, ini kita kasih SSP 1 lembar. Lalu untuk tempatnya adalah tempat perusahaan berada. Tempat perusahaan berada itu berada di Depok. Di sini kita tulis saja Depok. Sudah, simpan. Setelah itu kita akan membuat SSP. Lalu klik tambah di sini. Untuk kode akunnya adalah ini, PPh pasal 21, di store-nya adalah 100. Tanggal setorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Karena ini Desember, berarti berada di tanggal 10 Januari 2017. Nomornya bebas. Jumlah PP yang disetor sama seperti yang ada di sini, 46.593.090. Sudah. Lalu simpan. Sudah. Dan proses pun telah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.